Halo sobat, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat citasi otomatis menggunakan Microsoft Word. Biasanya kalau kita menulis karya ilmiah seperti penulisan skripsi atau karya ilmiah yang lain, kita diharuskan untuk menggunakan citasi otomatis. Bisa menggunakan aplikasi yang berupa Mendeley atau Zotero. Tetapi di Microsoft Word sendiri sesungguhnya sudah tersedia menu untuk citasi otomatis. Oke, tidak usah terlalu lama, kita langsung saja buka Microsoft Word-nya dulu. Setelah itu klik reference atau referensi. Di sini ada menu citasi otomatis. Menu citasi otomatis itu ada beberapa menu yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah di sini ada kutipan, di sini ada gaya bibliografi, yang di sini adalah bibliografi atau penambahan daftar pustaka. Kita akan memulai menjelaskan satu persatu dulu. Menu kutipan ini berfungsi untuk memunculkan menu yang di sebelah kanan. Ini. Menu ini berisi tentang kutipan apa yang sudah kita masukkan sebelumnya, serta gaya kutipan apa yang kita pakai. Gaya kutipan biasanya tergantung dari template karya ilmiah yang kita tulis, seperti skripsi ataupun jurnal ilmiah. Di sini kita bisa melihat ada gaya apa, Chicago, GOS, Harvard, IE, ISO, MLI, Sisto, Turabian, dan lain sebagainya. Tetapi secara umum biasanya menggunakan gaya kutipan apa. Setelah itu ada menu sisipkan kutipan. Sisipkan kutipan ini sama dengan yang ada di sini. Tanda plus ini adalah sama. Kalau kita klik langsung muncul sisipkan kutipan. Apa perbedaan software citasi otomatis yang ada di Microsoft Word dengan yang ada di Mendeley atau Zotero? Kalau yang di Microsoft Word, kita memasukkan kutipan itu secara manual seperti ini. Tetapi jika kita memakai Mendeley atau Zotero, maka software Mendeley atau Zotero itu ketika database itu dimasukin oleh sebuah file artikel jurnal atau artikel-artikel yang lain, dia akan membaca metadata. Metadata itulah yang dipakai software itu untuk mengisi kolom-kolom ini secara otomatis. Kenapa saya tidak menyarankan Mendeley atau Zotero? Saya pernah menggunakan keduanya, tetapi begitu penggunaan kedua software itu terlalu lama, terjadi crash antara Microsoft Word sendiri dengan Mendeley atau Zotero itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah force close atau dia menutup secara paksa. Maka dari itu saya menyarankan untuk memakai kutipan otomatis yang ada di Microsoft Word. Oke, kita akan mencoba untuk melihat lebih jauh isian dari citasi jurnal itu sendiri. Di dalam isian ini kita akan melihat beberapa kolom. Kolomnya pertama adalah tipe sumber. Tipe sumber ini kita mengutip dari apa? Apakah dari buku atau bagian buku, atau biasanya dinamakan book chapter, atau artikel dalam jurnal, artikel berkala. Artikel berkala itu bisa jurnal yang berkala, atau proses konferensi. Proses konferensi itu biasanya orang-orang menamainya sebagai proceeding, hasil konferensi, laporan, situs web, dokumen dari situs web, sumber elektronik, seni, perekaman suara, pertunjukan, film, wawancara, paten khusus, dan lain-lainnya. Setiap bagian ini memiliki isian yang berbeda-beda. Saya contohkan buku. Sumber kutipan buku berisi pengarang, judul, kota terbit, penerbit, dan tahun terbitnya.
Saya kira di bagian buku yang bagian depan atau bagian belakang, bagian yang kedua maksud saya, di halaman kedua itu pasti ada tertulis ini semua. Yang kedua di book chapter. Book chapter sedikit berbeda dengan buku, karena book chapter itu isinya adalah beberapa penulis. Kalau buku biasanya satu penulis, kalau book chapter itu beberapa penulis. Jadi isinya adalah pengarang dari book chapter itu sendiri, judul bukunya, penulis buku di halaman sampul, judul buku, kota, penerbit, tahun, dan halaman. Judul yang pertama adalah judul dari book chapternya itu sendiri, dari chapternya itu sendiri. Judul buku adalah judul buku yang ada di covernya. Itu yang membedakan. Yang ketiga adalah artikel dalam jurnal. Artikel dalam jurnal berisi pengarang, judul dari artikelnya, nama jurnal, tahun, dan halaman. Isian ini bisa kita lihat di halaman depan di artikel jurnal tersebut. Jadi kita bisa melihat di halaman depannya. Proses konferensi atau proceeding hampir sama dengan buku tadi, ada pengarang, judul, nama publikasi konferensi, penerbit, kota, tahun, dan halaman. Yang paling sering kita memakai book chapter, artikel dalam jurnal, proceeding, serta dokumen dari situs web. Dokumen dari situs web, banyak peneliti itu salah mengisikan. Seharusnya di halaman web itu berbeda dengan nama situs web atau URL. Oke, kita jelaskan satu persatu. Pengarang itu adalah penulis di dalam situs web. Nama halaman web adalah nama judul dari tulisan itu. Nama situs web itu adalah alamatnya. Kita langsung contohkan aja. Umpamanya Sutrisno. Nama situs webnya, nama halaman webnya, umpamanya Pemilu Presiden 2019. Nama situs web, contoh saja kompas.com. URL-nya itu adalah alamat. Jika kita klik itu langsung masuk ke dalam laman ini. Jadi biasanya ada gini, Pemilu Presiden 2019. Ini adalah laman URL yang biasanya seperti ini. Kalau kita copy, paste, klik, nanti akan langsung masuk ke laman ini. Oke, kita hapus dulu. Oke, menu yang kedua adalah default. Default adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kita pilih default aja, nggak usah kita ubah, kita nggak terlalu penting. Kita coba akan memasukkan dalam artikel jurnal. Artikel jurnal umpamanya kita akan tulis Sutrisno Hadi. Setelah itu judulnya adalah metodologi kualitatif. Contoh, nama jurnal Sosio Humaniora, tahun 2020, halaman 1 sampai 20. Ini contoh. Kalau kita satu penulis, langsung ditulis seperti ini. Tetapi jika beberapa penulis, kita berikan titik koma. Susi Susanti. Itu nanti akan berbeda di penulisannya. Coba kita oke. Ini sudah keluar. Hadi dan Susanti. Apa perbedaan jika menggunakan citasi otomatis dan tidak menggunakan citasi otomatis? Citasi otomatis akan menghindarkan si penulis atau peneliti dari ancaman plagiarisme. Karena apa? Karena ini akan terdeteksi oleh software plagiarisme atau software plagiat atau software checker itu. Sehingga
para peneliti aman dari plagiarisme. Kalau kita tulis seperti ini, Hadi dan Susanti, 2020. Sama penulisannya, tetapi dia tidak ada not seperti ini. Maka dari itu, seorang peneliti atau mahasiswa jika ingin menulis artikel ilmiah wajib menggunakan citasi otomatis. Oke, selanjutnya ini saya contohkan cuma satu, nanti bisa dicoba beberapa dari buku atau lain sebagainya. Jika kita mengisikan citasi otomatis buku atau proceeding dan sebagainya, di dalam tubuh tulisan dia akan sama. Tulisannya juga akan sama seperti ini. Yang membedakan adalah nanti di bibliografinya atau daftar pustakanya. Nanti isiannya akan berbeda di sana. Oke. Selanjutnya kita akan melihat kutipan mana apa saja sih yang sudah kita masukkan, siapa saja sih kutipan yang sudah kita masukkan. Di menu gambar ini kita akan melihat manajer sumber kutipan. Manajer sumber kutipan ini adalah artikel-artikel atau jurnal-jurnal atau buku-buku yang sudah kita kutip di dalam tulisan kita. Artikel ini yang ada di database sebelah kanan ini akan masuk ke dalam daftar pustaka kita. Di sini ada tanda centang. Tanda centang berarti artikel ini ada dan dikutip di dalam artikel kita. Kalau enggak, coba kita salin salah satu. Robert Van Niel, ini tidak ada centangnya. Berarti artikel ini tidak dikutip di dalam tulisan kita. Apakah tetap masuk di dalam daftar pustaka? Iya, tetap masuk. Tetapi seyogyanya artikel ini, database artikel ini harus kita hapus. Karena apa? Karena kita tidak mengutip di dalam tulisan kita. Cara menghapusnya adalah kita hapus seperti ini. Kita hapus. Kalau kita mau menambahkan gimana? Di sini ada daftar master dari kutipan yang sudah pernah kita buat. Dia akan terekam oleh Microsoft Word dan kita tinggal cari saja. Umpamanya kita pernah mengutip Sindo, gitu ya. Koran Sindo. Ternyata kita mengutip lagi suatu ketika. Kita nggak usah menulisnya ulang, tetapi kita tinggal salin saja. Salin. Sudah ada di sini. Kalau ingin kita hapus, kita tinggal hapus saja. Kalau ingin kita edit, umpamanya Bella ini penulisannya keliru, kita klik ini. Jadi kliknya bukan di sini, tapi di sini. Klik. Nah, ini tinggal kita edit sini, nanti di OK. Untuk memasukkan citasi secara ganda, kita bisa melakukan umpamanya Coleman. Saya ngutipnya 2 kali. Saya tinggal masukkannya dari sini. Kita klik Coleman dari sini. 2 kali, klik 2 kali, maka muncullah Coleman di sini. Oh, ini Coleman lagi. Kita tinggal klik 2 kali lagi. Maka muncul Coleman di sini. Oke. Setelah itu, kita akan mencoba untuk membuat daftar pustaka. Sekali lagi, daftar pustaka berisi sumber kutipan yang kita kutip yang ada di artikel kita. Jika tidak kita kutip, maka jangan sekali-kali untuk memasukkan di dalam daftar pustaka. Untuk cek isian dari daftar pustaka sebelum kita buat, kita bisa cek di sini. Di pengolahan sumber manajer pustaka. Untuk membuat daftar pustaka secara otomatis, ini saya hapus dulu. Kita tinggal klik bibliografi. Boleh yang atas atau bawah, sama saja. Cuma tulisan yang atasnya yang berbeda. Kita klik yang atas. Dia akan muncul secara otomatis. Tulisan ini biasanya
kita hapus karena kita menggunakan kalimat namanya daftar pustaka. Kita kecilkan dulu. Kita tinggal edit saja untuk sesuaikan dengan template yang diwajibkan. Oke, ini sudah jadi. Jadi coba kita cek ulang. Kita klik manajer sumber kutipan. Oke, yang pertama saya ngutip Giovanni. Oh, Giovanni ada, Bella ada. Jadi apa yang ada di daftar ini akan muncul di dalam daftar pustaka kita. Kalau kita tambahkan satu, Sasmita, kita salin di sini. Dia tidak ada centangnya, berarti tidak dikutip di artikel. Apakah dia muncul? Sasmita mana? Oh, belum muncul. Berarti kita tinggal klik di bibliografi, perbarui kutipan, kita tunggu loading. Oke, Sasmita, oh sudah masuk. Dia tetap masuk meskipun kita tidak mengutip di dalam artikel kita. Itu tidak saya sarankan. Jadi kalau memang kita tidak mengutip di dalam artikel kita, maka sebaiknya dihapus dari daftar pustaka. Oke, kita hapus, kita update lagi, perbarui kutipan. Oke, sudah kembali, Sasmita sudah hilang. Itu dia cara pembuatan citasi otomatis dan daftar pustaka menggunakan Microsoft Word. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih dan see you next time.